Mungkin dong kayak aku tuh nggak marah gitu kan, nggak marah kok, wah ini harus ambil tindakan gitu kan. Kalau dia nggak mau dinasehatin juga ya harus gini caranya gitu, biar dia kayak maksudnya kena sanksi sosial sih ya gitu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Itulah tujuan Iren yang selama ini selalu menyerang Marissa Icha dan sekarang bergabung dengan kubu Dodi Sudrajat. Dan bahkan sampai Iren tega menyerang ibunya sendiri yang kemarin tampil di podcast Uya Kuya. Tujuan Iren adalah memberikan sanksi sosial kepada Marissa Icha. Namun sayangnya hal itu nampaknya tidak berhasil karena netizen banyak yang lebih berpihak kepada Marissa Icha. Bukannya dapat sanksi sosial, malah Marissa Icha dapat dukungan. Apalagi saat Marissa Icha mengunggah bukti chat dari Iren yang mengolok-ngolok ibunya dan mengata-ngatai sang ibu setelah tampil di podcastnya Uya Kuya. Chat itu dibongkar Marissa Icha, chat yang baru saja karena baru saja akun IG Iren dihack atau hilang, dan disitulah dia menyalahkan sang ibu. Di belakang aku lagi capek-capek jadi pahlawannya dia gitu, dia di belakang aku ngomongin aku gitu. Terus dia nggak ngaku, orangnya capture terus kirim ke aku. Jadi di sini tuh permasalahannya bukan karena aku nggak diajak ke makan ke tempatnya siapa Puji gitu kan. Padahal di situ kan juga ada mama, ada papa. Kayak aku ngerasa kayak nggak dianggap aja sih gitu kan juga kan gitu kan. Tapi bukan itu sebenarnya permasalahannya. Awalnya kayak dia ngomongin aku ke temanku, jadi permasalahan yang sudah numpuk yang lalu-lalu jadi yang kayak kecolek lagi. Namun pengakuan Iren itu dibantah oleh Marissa Icha melalui unggahan di Instastory-nya. Di situ Marissa Icha mengunggah bahwa Iren ini sebenarnya ingin masuk TV dan sempat marah-marah saat dia tidak di-shoot oleh acara Hotshot Indosiar. Dan karena Iren menyerang ibunya, maka Marissa Icha pun membongkar chatnya itu. Namun langkah Iren yang mendekati Dodi sebenarnya merupakan langkah yang salah jika ingin populer dan menginginkan Marissa Icha kena sanksi sosial. Karena kita tahu Dodi ini tidak didukung oleh netizen Indonesia. Dan jatuhnya nanti Iren akan dimanfaatkan seperti Tiara Marlin yang kini sudah menjadi tersangka. Karena itu Iren harus hati-hati dan sempat diperingatkan oleh Marissa Icha, jangan masuk ke kubangan circle-nya Dodi, karena kalau tidak hati-hati nanti akan terjerembab sendiri, dan kalau sudah terjerembab nanti akan ditinggalkan seperti yang lain. Banyak sekali waktu yang sudah dia sia-siakan, tapi dia terus sama hal yang seperti ada beberapa orang yang saya sudah kasih waktu untuk memperbaiki, tapi dia terus menyerang kita, nggak tahu siapa di belakangnya. Tapi banyak yang cerita ke saya ada orang di belakangnya, sehingga pada saat sudah disupport sampai ke titik sudah jadi tersangka, orangnya cabut gitu. Saya berharap tidak ada lagi orang yang seperti itu kan gitu, dipakai untuk menyerang setelah sudah masuk jadi tersangka. Setelah itu orang yang membackup, orang yang membantu, orang yang mengiming-imingi pergi begitu saja. Jadi saya berharap tidak akan ada lagi Tiara Marlin lainnya. Oke? Dan benar saja, sejak bergabung dengan kubu Dodi Sudrajat, jejak-jejak digital Iren pun banyak yang diungkap oleh netizen. Dan bukannya Marissa yang mendapatkan sanksi sosial, justru Iren lah yang makin banyak dibully oleh netizen dan diserang oleh netizen. Termasuk yang terakhir saat akun Instagramnya yang sudah naik followernya itu pun akhirnya lenyap karena banyak di-report atau dilaporkan oleh netizen para pendukung Haji Faisal dan juga yang lebih memihak kepada Marissa Icha. Artinya jika Iren menginginkan adiknya kena sanksi sosial,
Justru sanksi sosial itu malah berbalik kepadanya. Dengan banyaknya unggahan-unggahan jejak digital Iren saat Marissa Icha memberikan kebaikan-kebaikannya pada Iren. Dan juga dengan lenyapnya akun Instagram Iren yang sudah naik followersnya itu. Sebenarnya sih aku nggak peduli ya dia mau pencitraan, mau dia kayak gimana, asal jangan jahat aja. Jangan zolim ke orang-orang terdekat atau saudaranya sendiri gitu kan. Di sini aku sebenarnya sebelum kejadian ini hubunganku baik-baik banget sama Abang Safir ini kan. Bahkan jadi teman curhat yang ada curhatan yang masalah minyak dan beras. Itu nggak mungkin kalau misalnya curhatan aku ke Safir dia masalah minyak dan beras itu juga sebenarnya yang terjadi ya itu gitu. Nggak mungkin lah aku curhat kayak aku ngarang-ngarang untuk apa sih, apalagi menjatuhkan diri aku gitu atau menjatuhkan keluarga aku gitu. Itu spontan aja yang kayak aku cerita sebagai adik dan ke abang gitu. Awalnya aku diserang ya pasti ya, karena kan orang kan taunya kan di publik dengan dia yang bawa apa namanya donasi gala kan kayak. Cuman pas kesini mungkin banyak juga yang ngebela aku ya sekarang ya. Banyak banget karena mungkin dia merasakan sama dengan yang kayak sama saudara sendiri direndahin gitu kan. Sama saudara sendiri maksudnya nggak dihargain gitu. Kita yang selalu jadi garda terdepan, tapi di sini tuh kayak istilahnya diperluin cuman kayak ada maunya aja. Di sini tuh aku tuh yang kayak nggak bisa gitu, kayak keluarga tadinya untuk sebelum masalah ini disentil aja tuh keluarga aku nggak terima gitu kan. Terus tapi kayak di sini kayak ditambah lagi kayak benturan dalam banget untuk diri aku kayak wah mah kok bisa gini, dari yang maksudnya dari yang mama itu apa-apa ngadunya ke saya, apa-apa ya ngadunya ke saya gitu, kayak misalnya diapain cucu gitu, misalnya kayak nggak boleh kesana gitu, kayak diusir cucu atau kayak gimana gitu kan, itu mama nangisnya ke saya gitu kan. Terus dia kangen sama anaknya kayak gitu, terus dia bilang katanya oke lah gitu, dia ngasih uang gitu untuk mama pas waktu mama birthday, tapi datang udah kayak selebritis gitu kan, yang cuma sebentar pulang gitu kan, itu mama baper gitu kan. Jadi mama apapun ceritanya tentang keluh kesahnya ke aku gitu kan, tapi ketika aku dengerin semua nggak mungkin dong kayak aku tuh nggak marah gitu kan, nggak marah kok, wah ini harus ambil tindakan gitu kan. Kalau dia nggak mau dinasehatin juga ya harus gini caranya gitu, biar dia kayak maksudnya kena sanksi sosial sih ya gitu kan. Farhad Abbas tidak hanya menanggapi permasalahan gugatan perwakilan Gala Sky Andriansyah saja, melainkan juga menyinggung kakak Marissa Icha. Iren yang kini justru bergabung di kubu Dodi Sudrajat adalah sosok belakangan ini yang menjadi sorotan usai ia menyindir keras adiknya itu yang menurutnya kerap tampil dengan pencitraan. Lantas, apa alasan Iren menyerang Marissa Icha? Nah, kemudian buat Safir, kalau Safir sudah melaporkan MI, artinya walaupun MI sudah melaporkan lebih dahulu, tapi Safir bisa membuktikan. Kemudian sudah merapatnya Iren ke keluarga Dodi untuk bergabung untuk melawan kepalsuan dan sandiwara-sandiwara itu. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik buat Dodi dan Mayang. Ikatan perkawinan Vanessa dengan Bibi itu sebenarnya harusnya sama. Jadi saya tidak melihat adanya kebaikan-kebaikan ke dewasaan. Karena semua orang dia mau masukin penjara juga kan.